Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-32. An-Nur surat ke-24 ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih wal ladina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sampai di situ. Angkihu, dan nikahkanlah, yaitu kawinkanlah, al-ayyama, orang-orang yang masih sendiri atau orang-orang yang masih membujang, jumlah sekini, was-salihin, dan orang-orang saleh atau orang-orang yang layak, yang sudah pantas patut untuk kawin, untuk menikah, min ibadikum, daripada hamba-hamba, budak-budak kamu yang laki-laki, wa imaikum, dan hamba-hamba atau budak-budak kamu yang perempuan. Iyakunu fuqara, in jika yakunu adalah mereka itu fuqara, dalam keadaan miskin atau fakir, yughnihimullah, yughni, akan mencukupkan atau memberikan kemampuan Allah kepada mereka, min fadli, daripada karunia-Nya, wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Mari kita pahami ayat yang ke-32 dulu. Ayat ke perintah kepada para wali atau kepada orang tua atau kepada tuan-tuan yang punya budak-budak di zaman dulu, perintah untuk menikahkan dan mencarikan pasangan untuk orang-orang yang masih belum kawin, yang masih menyendiri. Ayyama, asal kata ayyam, ayyim, ayyim, orang yang masih sendiri. Mula-mulanya dulu janda, karena janda sendiri, dan membiarkan janda sendirian agak lebih berbahaya daripada membiarkan gadis sendirian. Ayyim namanya. Lalu ayyim lama-lama terpakai untuk gadis-gadis.
Jadi bukan hanya janda, gadis-gadis lalu melaki pun. Dan bahkan lebih luas lagi, gadis dan bujang dan siapa saja yang belum kawin. Maka diperintahkan kepada para wali, pada orang tua untuk mengawinkan mereka atau menikahkan mereka. Nah, perintah kawin itu ada yang sifat wajib, ada yang sunnah, ada juga yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, tergantung. Kalau seseorang dikhawatirkan jika dia masih menyendiri, gadis atau bujang atau jomblo, sementara dari segi finansial lah mampu untuk kawin, dan dikhawatirkan kalau masih membujang jatuh kepada perzinaan atau maksiat, wajib hukumnya kawin dan dikawinkan. Karena membiarkannya membujang sangat berbahaya, membiarkannya gadis sangat berbahaya. Tentu saja di zaman kini lebih-lebih sangat berbahaya. Selingkuh di zaman kini agak murah dan gampang. Itu wajib hukumnya. Dari segi keuangan sudah cukup. Lingkungannya tidak aman kalau dia sendiri. Bisa terjerumus, terjerembab kepada maksiat. Wajib hukumnya. Dan harus kawin. Oh, itu caranya. Atau hukumnya sunnah. Kawin. Orang sudah punya kemampuan, segi finansialnya sudah cukup, tapi nya masih ingin menyendiri dan nya bisa menjaga diri. Sunat hukumnya kawin. Itu diantara hukum lah. Nah, siko perintah siko, kedua-duanya bisa. Yang pertama, angkihu, nikahkanlah olehmu, perintah kepada wali, angkihu, atau kepada orang tua. Siapa yang akan dinikahkan, dikawinkan, al-ayyama. Sianan al-ayyama, al-ayyama jamak daripada ayim. Tadilah kita terangkan ayim, orang-orang yang masih menyendiri. Mula-mula maknanya khusus tapi umum. Mula-mula maknanya janda kan, tapi menjadi umum. Bujang, gadis, janda, duda. Bujang, gadis, janda, duda. Empik tu nya. Kalau orang nalah kawin, masih menikah, tak perlu kita nikahkan. Itu inisiatifnya sendirilah. Tapi yang diperintah empik. Gadis, bujang, janda, duda. Ayyamah. Kemudian wassalihin, salih. Dua pemahaman ulama tentang salih. Yang pertama, salih itu memang hamba-hamba Allah yang taat. Hamba-hamba Allah yang salih. Kawinkan mereka segera. Karena kesalihan itu kadang-kadang bisa terganggu kesalihannya lantaran tidak kawin. Jadi ada yang memahami sesalih apapun mereka, tetap kalau tiba masuknya untuk kawin, untuk nikah, kawinkan. Karena fitnah, cobaan ujian terhadap laki-laki kan perempuan. Bagi laki-laki fitnah terberat itu, ujian terberat itu perempuan. Itu laki-laki yang masih jomblo, masih sendirian, masih single. Lebih-lebih lah sampai di umur di mana di umur cukup lah wajar lah patut untuk nikah. Bahkan kawan-kawannya lah nikah. Mentang-mentangnya orang saleh atau orang yang taat beribadah atau orang yang dalam ilmu agamanya dan segala macam, tapi tetap menyendiri itu berbahaya. Lebih-lebihnya berada di lingkungan yang dikhawatirkan bisa terjebak atau terjerembab atau terjebak
atau dikalahkan imannya oleh hawa, cepat kawinkan. Kalaulah orang saleh-saleh saja, yang baik-baik saja diperintahkan untuk cepat mengawinkan mereka, menikahkan mereka ketika olah tiba waktunya, lalu kesiapannya, apalagi orang tidak saleh. Orang saleh saja, orang yang baik-baik saja nikahkan. Nah, bagaimana kalau orang tidak saleh, lebih patut dikawinkan. Karena tidak ada tameng perisai, penjaga dirinya tidak ada, daripada kemaksiatan, daripada masuk ke lembah perzinaan. Yang kedua, memahami salihin cukup macam orang yang layak, yang sudah patut untuk nikah. Salih itu maknanya yang baik. Maka maknanya wassalihina, dan kawinkan juga, nikahkan juga oleh kamu, oleh kalian hai para wali, para orang tua, as-salihin, yang layak, yang patut, yang sudah baik untuk menikah, untuk kawin. Pemahaman kedua itu, min ibadikum wa imaikum. Ibad itu budak laki-laki. Dulu kan masih banyak budak. Islam tidak menyuruh kita memperbudak orang. Justru Islam menyuruh kita memerdekakan, melepaskan budak, menghilangkan budak. Malahan sebagian sanksi-sanksi, sebagian kafarat lantaran melanggar adalah memerdekakan budak. Nah, bagi siapa yang punya budak, zaman dulu memang budak. Manusia yang dijadikan budak bisa dibeli di pasar budak, atau orang-orang yang kalah perang diperbudak, atau memang keturunan budak. Budak tidak pembantu, budak tidak pelayan, budak tidak pegawai, tidak karyawan, tidak babu. Budak tu setengah orang, kemerdekaannya lah dicabut, hidupnya lah untuk induk sembang. Bedanya daripada hewan ternak itu binatang. Tiba durang yang hampir sama lah dengan hewan ternak. Seburuk-buruk manusia budak. Maka Islam menyuruh kita merdekakan budak. Apalagi budak-budak nalah berjanji untuk menebus dirinya. Namanya budak mukattab. Baik budak laki-laki ataupun budak perempuan. Biasanya negeri yang kalah perang, maka laki-lakinya dijadikan budak. Bukan hanya ditawan, jadi budak. Orang-orang hitam, orang-orang Afrika diperbudak. Di Amerika kan, orang-orang hitam di Amerika itu kan asalnya orang-orang budak. Budak-budak yang dibawa di negeri mereka masing-masing, dijual di Amerika, lalu dikerjakan di kebun-kebun kopi. Budak dia. Lama sekali mereka masih memperlakukan itu budak. Kini, di zaman kini itu tidak ada budak. Kok ada barangkali di tempat-tempat tertentu. Apakah bisa disamakan budak-budak? Isiko namanya ayat ibadikum wa imaikum. Ibadikum ibad budak laki-laki, ima budak perempuan. Apakah mereka bisa disamakan dengan pembantu? Atau dengan pelayan? Tidak bisa, status mereka beda. Kalau pembantu orang merdeka, orang biasa yang digaji. Karyawan, pegawai, anak buah, orang biasa, sama status. Kalau budak, statusnya setengah manusia. Tidak sama. Tetapi, kalau ayat kau bisa dipahami adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Budak-budak, pembantu-pembantu, bujang-bujang, pelayan-pelayan, atau bahasa sisuknya babu-babu, maka kawinkanlah. Yang sudah patut, yang sudah layak, yang sudah pantas untuk nikah, salihin. Apalagi mereka yang taat, yang saleh, cepat nikahkan.
Karena zina lebih berbahaya daripada menunda-nunda pernikahan mereka. Jadi was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkan juga, nikahkan juga as-salihin, orang-orang yang sudah layak, yang sudah patut untuk nikah daripada budak-budak laki-laki kamu dan budak-budak perempuanmu. Atau diluaskan maknanya, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu yang hidup dengan kamu, yang kamu menanggungjawab mereka, ya kawinkan. In yakunu fuqara, jika yakunu, jika adalah mereka itu budak-budakmu, laki-laki perempuan, atau gadis dan bujang, janda dan duda. Fuqara, miskin mereka, fakir. Ingat, fuqara itu menurut sebagian ulama di bawah miskin. Ya, fuqara di bawah miskin. Miskin, orang yang berkekurangan dan tidak mampu, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup harian mereka. Untuk kebutuhan pokok saja, payah. Sementara fakir di bawah itu, orang yang kadang-kadang mendapatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kadang tidak, fakir di bawah. Sehingga ulama membedakan antara fakir miskin. Lil fuqara'i wal masakin, berbeda. Diawakkan di bahasa muan, fakir, fakir miskin. Banyak sekali ulama membedakan. Orang fuqara memang orang di bawah mana? Orang patah tulang masawaknya. Patah tulang punggungnya tak bisa bergerak. Tapi maknanya bukan orang patah tulang. Orang yang tak mampu lah. Kekuatannya, kemampuannya, daya upayanya untuk mencukupi kebutuhan harian. Jangankan untuk biaya pendidikan, sekolah, kesihatan, untuk rumah, sedangkan untuk kadusuk saya. Tidak ada. Kalau orang miskin masih ada yang kesuai walaupun ala kadar, walaupun tak bersambah, walaupun juga garam, miskin. Tapi yang fakir kadang makan, nah tidak. Jamaknya fuqara. Nah, jika adalah mereka tu fuqara, fakir, dan ingin kawin, takut dia kalau tidak kawin terjatuh ke lembah maksiat, maka kawinlah. Nanti Allah akan memberikan kecukupan. Berarti salah satu cara untuk dibantu, ditolong, diberi kecukupan dan kemampuan oleh Allah untuk kawin, ya kawin. Bagi orang yang patut, yang layak untuk kawin. Yang takut kalau tidak kawin terjatuh ke lembah kemaksiatan. Iyakunu fuqara. Yughni akan mengayakan. Arti mengayakan akan memberikan kecukupan kepada mereka Allah min fadlihi, daripada karunia Allah, bukan karunia walinya. Min fadlihi karunia Allah. Bukan karunia pemberian para wali, para orang tua, orang kerindah. Allah akan mencukupinya. Kalau memang betul-betul tujuannya kawin itu untuk menjaga diri dan menyambung keturunan. Ado-ado sebiko di Allah caranya. Aku masalah keyakinan kau. Para wali, para orang tua, kalau anak tidak mampu kawin atau pelayan pembantu tidak mampu kawin, tapi nyo ingin kawin. Kalau tidak kawin, nyo takutnya. Kalau zaman kini lah alamangan mana lah galitin pintin keduanya. Laki yang kembali raun-raun, tidak dikawinkan kau bayo. Tidak dikawinkan dicarinya dalam binteh. Hamil dulu, susah. Tapi ini susahnya payah. Gaji saya tahu apa gajinya. Nak makan susah. Nanti Allah akan menjadikan jalan keluar. Yughnihimullah, yughni. Ada makhrajanya, ada yusranya. Itu masalah keyakinan, masalah kepercayaan, masalah keimanan.
min fadli. Min fadli, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia. Allah itu Dzul Fadlil Azim. Dia mempunyai karunia yang sangat agung. Yu'ti fadlahu. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang menurutnya pantas diberi karunia. Nah, salah satu hamba-hambanya yang akan diberikan karunia oleh Allah, hamba-hambanya yang ingin kawin tapi tidak mampu, dan tujuannya kawin memang untuk menjaga memelihara diri. Cuma daripada segi kemampuannya belum ada oleh, dan takutnya kalau tidak kawin bisa terjatuh ke lembah maksiat, ingin kawin. Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan Allah pasti menepati janjinya, akan memberikan karunia kepada orang yang seperti itu. Yughnihimullah. Ya, kita kan dulu bujang-bujang kan unjuan jayu kan kebarinya. Kok kami yang bujang-bujang? Kamu pernah bujang dulu? Merasa papa pernah lo bujang, salah. Masih menumpang orang gaya mengamang saya. Kadang-kadang orang gaya nama mengawinkan. Orang gaya lo nama semangat untuk mengawinkan. Wah. Segala di pokok orang gaya, yang angir-angir di balik orang gaya untuk kekawin. Tapi setelah itu kan, anak membawa rezekinya, bini membawa rezekinya. Namanya rezeki itu kan Allah. Nah, masalahnya kita kadang-kadang dipatakui oleh setan, baik setannya bangsa jin ataupun setan bangsa manusia, sehingga lebih orang usiaskan kawinnya. Tiba di penusi lebih 30 lepas ya untuk kawin. Padahalnya ingin kawin. Lalu ibu mau 30 tidak kawin jo, biasanya lepas ya kawin. Cepat kawin kan, apalagi 35. Apalagi penusi itu mempunyai pangkat tinggi loh, sekolah tinggi loh, punya gelar loh, punya kedua, no payah orang mendekik. Payah orang mendekik. Itu loh salah. Jadi balik kita kaji pangkah. Yughnihimullah min fadli. Wallahu wasi'un alim. Wasi'. Salah satu nama Allah adalah Al-Wasi'. Al-Wasi' yang maha luas. Allah maha luas, maha lapang. Aduh, karunia. Dia bersyukur karunianya. Karunianya, rezekinya, pemberiannya, nikmatnya sangat luas. Jangan dimatematikkan rezeki yang akan Allah beri. Rezeki tidak bisa dikalkulatorkan. Tidak bisa rezeki dihitung dengan angka-angka mesin. Tidak bisa dikalkulasikan. Tidak ada. Karena Allah maha luas daripada apa yang kamu pikirkan. Isi kapal kita kok ketik sekarang konya. Kalau memang banak otak aja konya. Tidak akan mampu bagai otak wakna sekarang kau menganalisa keluasan rahmat Allah, keluasan rezeki dan kurnia Allah. Sebab otak wakwa tidak kabanyak kau gaya nak kata jadi bisuar. Ijaleka sapakan sabulan, setahun atau 90 tahun nak bisuar saya. Tidak mampu tak gitu nangko. Coba wilayahnya keksinan tu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadah. Dan tidaklah tahu seseorang apa yang akan dilakukannya besok. Dia tidak tahu itu kita baca insya-Allah mengamangnya. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila ayasha Allah. Dia tidak tahu apa yang kata jadi besok, walaupun kita sudah berencana berusaha, insya-Allah. Itu tandanya kita tidak ada menyangka untuk besok. Berencana jadi, baik program tidak masalah, menghitung itu tidak masalah, tapi jangan pastikan. Lebih-lebih memastikan tentang karunia Allah, rezeki Allah, nikmat Allah, tidak bisa. Allah akan memberikan kecukupan, ya. Akan mengayakan, ya. Akan memberikan kurnianya, ya. Kenapa Allah itu wasiat, dia maha luas.
Kini kau perintah Allah laksanakanlah. Kalau ada bujang-bujang, gadi-gadi, budak-budak, laki-laki perempuan, atau jando, atau duda, khawatir waknya nak kawin. Jadi tak? Dan nyonya kawin. Cuma masalahnya kemampuannya tidak ada. Kisi zakat kan? Untuk pertama carikan solusi. Nikahkan secara sederhana. Sebab nyolah minta, nyolah kepingin. Kalau kumbang, no, kumbang ko lah raun-raun ke taman-taman mencari bunga-bunga. Kalau nyo gadis, nyolah tabang-tabang kan kepada kupu-kupu namanya. Ndak yo. Itu modelan viral di Pariaman dan gantungan diri bukan jadi. Ambek ye bunuh di gantungan diri je. Ya ndak salah ya. Di Pariaman ndak salah kasusnya. Kabe kujui badannya. Ko Allah penyebabnya jalehnya ke kawin. Kemudian ko Allah dicarinya dalam pinteh. Ko banyaknya ambekannya, banyaknya lintangnya, banyaknya agak-agak bagaimana begini begitu apa sain. Gantungan diri. Tiba laki-laki pasai nanti cari lo jalan-jalan pinteh. Kau dikhawatirkan. Untuk itu jangan dikali-kalian rasaki Allah. Jangan lebih dulu pada Allah. Cuman catatannya bagi orang yang sudah patut yang layak untuk nikah. Cuman di segi keuangannya tidak mampunya, sokong. Nya tidak ingin nikah, nya bisa menjaga diri, nya aman-aman saja. Jangan sasaan kawin, nya tidak mampu dah. Kau pasalnya nya ingin nikah. Tiba di ayamnya lah mengereseh-ngereseh. Tu ngereseh-ngereseh. Ngereseh-ngereseh ayamku. Marindeng-rendengnya. Tiba di kucing lang, tiba di kucing yang ngeong-ngeong ini. Enggak minta makan, dia ngeong-ngeong. Kau jangan ditunda-tunda. Wasi'un alim. Allah Maha tahu. Maha tahu. Siapa hamba-hambanya kan makhluk Allah. Dia yang menciptakan. Lebih tahulah Allah pada awal. Kan dia maha luas, maha tahu. Ya itu. Jalankanlah. Cuman wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Aku imbalannya. Dan orang-orang yang tidak mendapati la yajiduna, mereka tidak mendapati kemampuan. Yajiduna kan mendapati, memperoleh. La tidak yajiduna, mereka mendapati tidak memperoleh. Mendapati kemampuan untuk nikah, untuk kawin. Wal yasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Afaf, minta kepada afaf. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Afaf, pelihara diri. Orang yang mampu melihara diri daripada terjerembab, terjerumus kepada hal-hal yang Allah larang, yang maksiat, namanya orang ko iffah, mempunyai kehormatan diri. Kalau betul-betul tidak mampu, tidak sanggup, umur untuk nikah lah tapi masih bisa menjaga diri, masih bisa memelihara diri, masih takut, masih kuat imannya, masih takutnya melakukan ini. Maka permantap itu, wal yasta'fif, hendaklah dia menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Banyak paso, banyak kegiatan positif untuk menghilangkan pikiran dan pengana kepada lawan jenis untuk kawin. Sebab rangsang-rangsang itu kan tiba itu. Puasa
Ya ma'syaras sabab, kata Nabi, wahai para pemuda, kawinlah. Kalau tidak mampu kawin, puasa. Salah satu solusi untuk menjaga diri bagi orang yang ingin nikah tapi belum mampu, boleh puasa. Dan banyak beraktivitas. Jangan pabian nanti kalori bertumpuk di badan. Dan panjang angan-angan. Dan jangan bicarakan. Kalau zaman kini tonton, lihat hal-hal yang bisa membangkitkan, merangsang birahi. Awal yasta'fif, dan hendaklah memelihara dan menjaga kehormatan diri. Alladzina, orang-orang yang la yajiduna, mereka tidak mendapatkan, tidak memperolehkan kemampuan untuk nikah. Lebih-lebih kemampuan psikologi adalah kemampuan biaya. Itu yang cako, nyolah ingin nikah, nyo ingin kawin, usianya lah petut, umurnya lah petut, dan nyo tak mampu menjaga diri, khawatirnya, camehnya. Bantu. Kalau kurang biaya, nanti Allah akan berikan kecukupan. Kawin dulu. Kini kau bantu untuk kawin dulu. Carikan solusinya, banyak bisa kawin. Nanti kalau kawin, yughnihimullah. Tapi bagi orang yang tak begitu mendesak keinginan untuk kawin, masih bisa mengekang diri, menjaga diri, dan mampu pun tidak. Biaya lunado, kemampuan lunado, wal yasta'fif. Dan hendaklah menjaga kemuliaan dan kesucian kehormatan diri. Alladzina, orang yang la yajiduna, mereka tidak mendapatkan, memperoleh biaya atau kemampuan untuk nikah hatta hingga yughniyahumullah min fadlih, hingga Allah yughni. Kalau bahasa guru-guru siswa, mengayakan, hingga Allah mengayakan mereka. Siswa maksudnya hingga Allah memberikan kecukupan. Allah Ghani. Salah satu nama Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Karena dia punya segala. Karena dia punya segala dan segalanya punya dia. Dia tidak berhajat dan tidak butuh kepada apa dan siapapun. Ghani namanya. Nah, Allah Al-Ghani akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang seperti kau. Menjalang dapat kecukupan, menjalang Allah beri kemampuan, tahan diri dulu. Tahan diri dulu, jaga diri dulu, jaga kehormatan diri. Banyak puasa, banyak beribadah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, banyak bergerak. Jangan menuang. Kalau banyak memenuang, banyak melamun, tak marah, mengari, kau tiba bisikan-bisikan jahat. Hingga Allah memberikan kecukupan, yughni, mencukupkan kepada mereka Allah daripada kurnianya sendiri. Min fadli, daripada kurnianya sendiri. Walladzina yabtaghuna alkitaba, ada budak-budak namanya budak mukatab. Budak mukatab ko termasuk orang yang berhak dikasih zakat dalam asnaf yang 8. Namanya budak mukatab. Nama budak mukatab, budak-budak pelayan-pelayan, budak-budak laki-laki perempuan yang ada ikatan perjanjian dengan tuannya. Jikanya mampu mencarikan biaya sekian-sekian, lalu ditebusnya dirinya kepada tuannya. Tuannya kau membalinya sesuatu. Kemudian Nabi Yusuf kan dibali di pasar budak tu. Nabi Yusuf kau diperdagangkan di pasar budak dulu. Kita kasih catatan dulu. Budak kau tak dalam Islam loh. Islam datang menghabiskan budak. Tak, budak bukan Islam. Yunani, Romawi, Mesir kuno, Cina, budak. Amerika juga budak. Tak Islam, jangan sampai dicuci lo tak dulu. Islam justru datang untuk melepaskan, memerdekakan budak. Tak.
Dan tak diharap tak zaman Nabi budak. Jauh sebelum Nabi lah ada budak. Itu budak. Ada budak-budak ko dia induk samanya lelok. Lai perhatian. Budak ko dulu di Bali no loh. Semua yang Bali pasal teranak. Lalunya mengecek kepada budak no. Kalau engkau bisa ada punya uang dan engkau berusaha untuk itu, maka kumpul piti sekian. Lalu kalau lah cukup, engkau merdeka, engkau lepas menjadi orang bebas, merdeka. Namanya mukatab. Budak mukatab kau, kalau dia minta zakat, kasih zakat. Ini termasuk asnaf yang 8. Ya, budak mukatab termasuk asnaf yang 8. Dalam surat Taubah kan tertulis begitu tu. Surat Taubah surat ke-9, mereka adalah orang-orang yang termasuk asnaf yang 8 yang harus lembaga zakat. Kalau kini dia tidak ada budak ya, memberikan untuk mereka sampai mereka bisa menebih diri daripada tuannya. Nah, ini sikap itu. Walladzina yabtaghuna alkitab. Dan orang-orang, yakni hamba-hamba, yabtaghuna alkitab, hamba-hamba saya, yabtaghuna, ia mempunyai keinginan yang sangat mengibu-gibu, Alkitab, untuk mengadakan perjanjian agar dibebaskannya sebagai budak oleh induk sama oleh tuannya. Ia bertaguna kitab namanya, berusaha mencari uang untuk menebus dirinya, dan ia lah bikin suatu perjanjian juga sama. Ia bertaguna kitab, berusaha untuk mendapatkan kitab perjanjian daripada tuannya, mimma malakat, daripada budak-budak yang kamu miliki, fakatibuhun, maka bikinlah oleh kalian perjanjian dengan mereka, in alimtum fihim khaira, jika kamu mengetahui kalau dengan kebebasan mereka itu baik untuk mereka, wa atuhum, dan berikan kepada mereka rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, zakat dan infak sedekah. Intinya begitu. Ada budak-budak yang sedang mencari piti agarnya bebas, merdeka, bantu, dan bantu lun untuk kahwin. Kalau kini sulit menangkap budak tu dah, taruhlah orang yang terkabik, orang yang tertawan dengan hutang, terjerat dengan belenggu riba, walaupun tak budak, tapi nyolah budak macam. Takabik terjembab oleh rentenir, payah menjadi piti. Makin lama makin panjang dah taraponya. Barang-barang rumahnya lah habis. Ini ku kan bahayanya kan, tak terbayar yang biar orang dah, tak terbayar yang biar orang TV, tak terbayar yang biar orang perabot, nak terbayar yang biar orang tanah, nak terbayar yang biar orang rumah. Kan begitu. Bantu mereka. Tidak budak dah, tapi kira-kira betul lah, sesuai budak. Kini kau orang yang tertawan, terbelenggu dengan hutang, perlu ditabui. Taruhlah kini perang Israel. Ada kaum muslimin Palestina yang ditawan oleh Israel, yang diperlakukan dengan binatang, cara binatang. Capek tabui. Misalnya begitu, capek tabui. Orang-orang meminta bayar sekian, dibantu dengan harta zakat untuk pembayar. Sebabnya orang yang terikat, tertindas. Islam menyuruh kita untuk melepaskan orang daripada belenggu-belenggu apapun, termasuk belenggu hutang atau tawanan, belenggu perbudakan. Dan yang ingin lapih, bantu itu. Dibantu itu, apalagi dia ingin merdeka, sama dengan membantu orang yang ingin kahwin.
Ada budak-budak ingin kahwin, tapi tidak bisa kahwin, dia budak, berdekatan budak. Atau pelayan-pelayan yang susah bana, ingin kahwin, laki-laki pedusi, maka bantulah kahwin. Aku ayat-ayat, walaupun tak selesai pagi kini, tapi paling tidak nampak kita gambarannya. Pertama gambarannya adalah perintah kepada para wali, perintah kepada para orang tua untuk menikahkan orang yang jomblo, masih sendirian, bujang atau gadis, janda atau dua. Kalau mereka tidak kahwin, khawatir nanti terjerembab, terjerumus. Maka para wali jangan ambil-ambil, sokong dan bantu, carikan solusinya. Satu. Yang kedua, orang-orang yang sudah layak, yang sudah patut untuk kahwin, walaupun statusnya budak, pegawai rendahan bahasa awak, kerajo serabutan, tapi nyolah pantas, dah patut untuk kahwin. Dan kalau nak kahwin, beko bisa berbahaya juga, bantunya. Apalagi orang tu pegawai awak, karyawan awak. Kalau dulu budak kan, kalau nya miskin, bantulah untuk kahwin. Nanti setelah kahwin, nanti Allah akan memberikan rezeki, peluang-peluang. Allah Maha Luas, Allah Maha Kaya. Yang ketiga, orang yang belum ada kebutuhan mendesak untuk kahwin. Tidak ada kebutuhan untuk mendesak untuk kahwin, mampu menjaga diri, maka jagalah diri. Jangan kahwin dulu, sebab kemampuan untuk kahwin belum ada dan belum perlu mendesak untuk kahwin. Jaga kehormatan diri dengan puasa, meningkatkan ibadah ketaatan, banyak beraktivitas, berolahraga, supaya pengana untuk kahwin itu bisa diredam. Sampai nanti Allah berikan suatu kecukupan. Kesimpulan yang kelima, orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya daripada belenggu perbudakan atau dijerat oleh hutang riba segala macam, sokong mereka, biar perlu kasih mereka zakat. Sekian kaji kita pagi ini, waktu habis. Semoga berfaedah. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.